Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru, hebat, kami adalah para calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di sini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual tentang alur tirta dalam coaching. Bersama kami, saya Ibu Nur Ain Octavia dari SD Muhammadiyah Manyar selaku observer. Di sebelah kiri saya ada Ibu Srinarti dari SD IT Al-Ibroh selaku coach pada hari ini. Dan juga di sebelah saya ada Ibu Fatihatul Wahyuti dari UPT SD Negeri 1 Gresik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang coaching dengan alur tirta. Nah, Ibu Ica dan Ibu Srinarti, apakah sudah siap dengan proses coaching kita kali ini? Ya, siap. Oke, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Srinarti selaku coach, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Untuk yang pertama, tentang instrumen dari coaching ini sendiri ya. Nah, di sini nanti kita akan melakukan coaching dengan alur tirta. Tentunya Ibu Srinarti selaku coach sudah memahami apa itu alur tirta. Ya, Bu Srinarti? Ya. Oke, tirta dimulai dari T yang pertama, yakni tujuan. Setelah itu adalah I. Apakah itu I? Identifikasi. Betul sekali, identifikasi. Setelah itu R. Rencana aksi. Dan yang terakhir adalah TA. Tanggung jawab. Wah, luar biasa sekali ya pengetahuan yang dimiliki oleh Bu Srinarti terkait dengan coaching dan juga alur tirta. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada coach kita pada pagi hari ini, Bu Srinarti, tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Srinarti pada kesempatan kali ini. Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan di sesi coaching ini adalah yang pertama adalah present, yaitu hadir seutuhnya. Jadi hadir seutuhnya bersama dengan coaching. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, mendengarkan permasalahan sampai gimana coach nanti bisa menentukan atau menemukan solusinya. Yang keempat adalah pertanyaan yang berbobot, ya, pertanyaan yang berbobot untuk memantik dari coach untuk bisa menentukan atau menemukan solusinya. Wah, luar biasa sekali ya, ternyata 3 kompetensi yang ada di coaching ini sudah dipahami dengan baik oleh Bu Srinarti. Nah, untuk kesempatan kali ini kira-kira bagian mana nih dari ketiga kompetensi tadi yang ingin digali lebih dalam secara spesifik oleh Bu Srinarti? Ya, kompetensi yang spesifik yang akan kita gali itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu akan bisa memantik atau menarik ya dari coach untuk bisa menentukan atau menemukan solusinya dan akan bisa memunculkan ide-ide seperti itu. Luar biasa sekali nih ya pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan dibidik secara spesifik oleh Bu Srinarti. Nah, apa ini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Narti? Ya, indikatornya nanti dengan pertanyaan berbobot itu maka coach akan bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi dan juga akan memunculkan ide-ide baru sehingga dia menemukan sendiri dari solusi dari permasalahannya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Srinarti. Semoga nanti dalam proses coachingnya dengan Bu Ica selaku coach bisa berjalan dengan baik ya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita saksikan coaching dari Bu Srinarti dan juga Bu Ica dari tim Ceria, Kreatif, Reflektif, Action. Monggo Bu Ica dan Bu Srinarti. Assalamualaikum Bu Narti. Waalaikumsalam Bu Ica. Bu Narti, sampai longgar boten? Longgar. Kalau untuk Bu Ica itu semuanya boleh deh. Nanti saya mau curhat sedikit nih. Saya agak galau, jadi pengen ngobrol, pengen menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Oh
Oh ya, silakan. Boleh Bu? Ya, kira-kira apa sih Bu? Ibu punya masalah apa? Iya nih Bu Narti, saya mau ngobrolin tentang perpustakaan saya. Yang saat ini lagi menurun prestasinya. Yang dulu anak-anak suka banget, ramai banget, senang sekali keluar masuk perpustakaan, entah itu membaca buku yang disukainya maupun hanya baca di situ. Sekarang ini tidak ramai lagi, artinya kebetulan di perpustakaan saya itu digunakan sebagai lab komputer. Iya, pada saat AKM itu. Jadi lokasinya atau ruangannya ini kurang berfungsi ya Bu dengan baik, sehingga anak-anak kurang suka gitu. Jadi gimana ya Bu ya? Oh, jadi perpustakaannya itu permasalahannya itu sekarang nggak berkembang gitu Bu ya? Iya, dulu kan ramai, anak-anak senang, suka. Berhubung sekarang itu ruangannya dipakai untuk lab komputer, jadi tidak ada ruangan lagi perpustakaan gitu. Oke, Bu Ica. Terus ini yang diinginkan atau tujuannya, tujuan dari Bu Ica ingin munculkan apa Bu Ica? Saya berharap sih nanti setelah kita ngobrol nanti saya menemukan solusi. Saya berharap perpustakaan saya ini bisa ramai lagi, banyak yang berkunjung, anak-anak senang keluar masuk, membaca dan pinjam buku yang jadi kesukaannya gitu Bu. Iya, kalau perpustakaannya ramai lagi kan ini ya Bu ya, Bu Ica ya, dapat meningkatkan ini juga ya Bu Ica ya. Iya, biar anak itu bisa pinter bacanya, referensinya, kosakatanya dia juga terampil dalam baca gitu berarti. Iya, wawasannya termasuk ya Bu Ica ya. Pengetahuannya juga akan nambah gitu berarti. Iya, dari permasalahan itu apa ukuran menurut Bu Ica itu ukuran keberhasilan yang ingin Ibu Ica capai itu apa? Ini berarti indikator yang menjadi keberhasilan nanti anak-anak bisa kembali menyukai, tertarik kembali dengan program yang ada di perpustakaan, mulai dari program mendongeng, membaca lantang dan lain sebagainya. Dan tentunya dari semua itu meningkatkan pemahaman literasinya sehingga anak-anak itu menemukan kembali dia cara menyukai membaca di perpustakaan itu bagaimana. Meskipun keterbatasan ruangan yang saat ini digunakan untuk lab komputer. Oke, Bu Ica. Iya, dari untuk pengembangan itu ya Bu Ica ya, supaya perpustakaan Bu Ica itu bisa ini lagi ya, bisa anak-anak juga bisa ini ya Pak, berkembang lagi, anak-anak juga suka membaca lagi gitu ya Bu Ica ya. Nah, kekuatan apa yang Bu Ica ini bisa untuk mencapai tujuan itu? Iya benar, arti kekuatan saya sekarang ini kan saya kebetulan ditunjuk ya oleh kepala sekolah sebagai koordinator pengelola perpustakaan. Jadi mungkin dengan saya ditunjuk ini bisa memaksimalkan agar saya bisa memunculkan kembali kegiatan atau program yang ada di perpustakaan gitu. Iya, bagus itu Bu Ica. Nah, ini dari kekuatan yang tadi sudah Bu Ica sampaikan itu, kira-kira ada di posisi kalau dari angka 1 sampai angka 10 ada di posisi berapa Ibu? Kalau situasi sekarang ini posisinya perkembangan perpustakaan ini masih di posisi 6 sampai 7 gitu Bu Narti, jadi nggak begitu bagus ya. Saya ingin meningkatkan perpustakaan ini ya, bisa dikatakan ingin mencapai 7 atau 8 lah gitu. Paling enggak itu lebih bagus lagi daripada yang saat ini. Iya bisa. Kalau kita ini ya nanti merencanakan lebih baik, otomatis kita energi kita ya, energi positif yang akan kita ini keluarkan itu akan baik ya Bu Ica ya. Jadi level berapa tadi Bu Ica? 8 ya? Saat ini kan 6 sampai 7. Iya, 6-7. Saya itu pengennya itu harapannya saya bisa meningkatkan 7 atau sampai 8 gitu. Jadi nggak terlalu banyak ya harapan saya. Jadi pengennya itu sampai di 8 aja dulu sementara itu. Iya, oke. Terus peluang atau kemungkinan apa Bu Ica ya dari apa yang ingin Bu Ica ini capai tadi sampai ke level 8, peluang atau kemungkinan yang bisa Bu
Kemungkinan yang bisa saya lakukan, yang pertama mungkin saya harus koordinasi lagi ya dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program perpustakaan yang baru atau yang lama itu ditingkatkan. Terus selanjutnya ini meminta dukungan pada teman-teman sejawat yang di sana sehingga bisa kerjasama dengan saya untuk bisa menumbuhkan kembali anak-anak cinta baca di perpustakaan. Itu Bu. Iya, jadi benar ini ya, menumbuhkan benar-benar ini ya, menumbuhkan bagaimana perpustakaan itu bisa ini ya, bisa maju lagi. Maju lagi, ya. ya. Oke. Dari situ pasti ada hambatan Bu Ica ya. Kira-kira hambatannya apa? Iya Bu Narti, kalau saya prediksi sih hambatannya itu ada beberapa Bapak Ibu guru yang kurang respon ya dengan program kegiatan perpustakaan ini. Masih belum respon penuh, anak-anak pun juga masih sebagian yang mendukung anak-anak, artinya mereka itu masih belum masih belum sepenuhnya mengikuti kegiatan program ini, termasuk Bapak Ibu gurunya masih kurang respon. Oke, hambatannya itu dari anak-anak Ibu Ica ya, terus juga karena dari, belum terbiasa kan. Oke, ya, belum terbiasa membaca itu tadi ya. Apalagi kemarin sampai pandemi kan sudah tidak ini berfungsi lagi. Akhirnya jarang lah anak-anak itu untuk berkunjung ke perpustakaan. Iya. Oke. Selain itu tadi hambatan dari anak-anak, ada dari guru ya tadi ya? Iya, ya nggak semuanya sih, mungkin beberapa saja. Tapi itu kan juga ini menghambat karena bisa saja mereka itu kalau saya bisa menyampaikan itu kayak mempengaruhi temannya lainnya gitu, mempengaruhi guru yang lain. Tapi berharap tidak seperti itu ya, berharap positif aja. Kalau misalkan itu ada, nanti saya akan bicara face to face gimana caranya Bapak Ibu guru yang kurang respon tadi bisa mendukung kegiatan program perpustakaan saya. Iya. Berarti pendekatan secara personal gitu ya Bu Ica ya. Iya. Oke. Terus ada solusi lain Bu Ica yang ingin Bu Ica lakukan untuk mencapai tujuan Bu Ica. Solusi lain saya ini tentunya ini ya, saya harus berkoordinasi lagi dengan kepala sekolah, meminta waktu untuk mensosialisasikan, mengembangkan lagi, mempromosikan kembali program perpustakaan yang ada di sekolah kita. Selain itu juga memaksimalkan kegiatan perpustakaan ini dengan cara gimana anak-anak itu bisa menarik atau tertarik kembali belajar di perpustakaan, karena perpustakaan itu jantung sekolah ya Bu. Jadi artinya kalau misalkan anak-anak itu suka membaca, rajin membaca dengan cara apapun, pasti akan memperkaya mereka keterampilan dan pengetahuan mereka. Ya betul. Ya. Dari itu semuanya apa rencana Bu Ica ke depannya untuk mencapai tujuan yang Bu Ica inginkan itu? Untuk rencana saya ke depannya, yang pertama ini saya akan memanfaatkan kelas ya Bu Narti ya, untuk bisa membuat pojok kelas atau sudut baca dan mensosialisasikan kembali program-programnya tadi. Terus tetap ini saya juga ingin Bapak Kepala Sekolah mempertimbangkan agar jadwal perpustakaan ini terjadwal di setiap kelas. Jadi anak-anak tidak maksudnya itu bebas tapi tidak ada pengunjungnya. Jadi tidak ada ketentuan kelas 1A, 1B itu berkunjungnya setiap hari apa. Nah, itu saya inginkan ada jadwal seperti itu, dengan cara memasukkan jadwalnya di setiap pelajaran atau setiap kelasnya itu, sehingga bisa tertib teratur. Kalau itu nanti anak-anak ingin berkunjung di luar jadwal yang sudah ditetapkan, ya tidak apa-apa. Yang penting anak-anak itu membiasakan di perpustakaan yang dijadwalkan sehingga bisa tertib. Kalau sedikit dipaksakan seperti itu kan insya Allah pelan-pelan nanti akan terbiasa. Itu termasuk pemaksaan anak boten nggih? Tidak. Hanya ingin menertibkan saja. Ya, betul. Ya, dari rencana-rencana tadi, mulai dari rencana yang Ibu rencanakan dari pojok kelas sampai ke apa tadi? Ada pimpinan ya tadi ya? Ini menentukan jadwal. Iya, menentukan jadwalnya kelas itu ya.
yang menjadi prioritas dari rencana yang sudah Ibu ini rencanakan itu apa, Bu Ica? Prioritas saya segera untuk ini ya, membuat sudut baca ya, karena perpustakaannya tadi kan saya sudah menyampaikan kalau dibuat untuk lab komputer AKM itu loh Bu. Iya. Jadi tidak ada ruangan untuk di perpustakaan. Ya ada sih, cuma terbatas. Jadi anak-anak kurang nyaman. Enggan ke perpustakaan. Iya. Oke. Terus dari prioritas itu strategi yang ingin Ibu Ica lakukan itu apa strateginya? Strategi saya mengajukan ke kepala sekolah ya untuk dibuat sebuah lomba gitu ya, lomba mungkin menjelang ini bulan Agustus nanti mau saya buatkan lomba kebersihan kelas. Di situ kriterianya itu ada sudut bacanya atau apa? Iya, sudut baca di kelasnya masing-masing gitu. Strateginya itu aja sih. Sementara ini yang bisa saya rencanakan. Oke. Dari strategi yang sudah Ibu rencanakan itu ya, Bu Ica ya. Jangka waktu kira-kira pelaksananya kapan itu, Bu Ica? Kalau pelaksanaannya ini kan saya menunggu bulan Agustus ya. Seharusnya kan ini kan rencana. Kalau misalkan itu di luar bulan Agustus gak apa-apa. Mungkin kurang lebih 2 minggu atau 1 bulan bisa terlaksana. Kalau misalkan tidak menunggu bulan Agustus dulu ya. Kalau event apa gitu yang bisa dibuatkan lomba sehingga itu tidak memberikan asumsi kepada Bapak Ibu wali kelas untuk merasa terbebani atau berat untuk membuat pojok kelas. Jadi kalau dilombakan kan dia akan semangat gitu, bersama anak-anak. Iya, jadi lebih semangat Bu Ica ya. Dengan semangat itu ya, karena ada lomba itu ya. Iya, dengan semangat itu akan meningkatkan ini kemauan anak dan minat anak untuk kembali lagi menghidupkan perpustakaan yang ada di sekolahnya Bu Ica ya. Seperti itu ya Bu Ica ya. Terus ukuran keberhasilan Bu Ica itu bagaimana? Ukuran saya kalau berhasil itu anak-anak yang pertama ya tentunya mereka senang lagi, tertarik lagi kembali berkunjung di perpustakaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu terus yang kedua, anak-anak aktif meminjam buku. Artinya kalau dia sudah memilih buku yang disukainya, dia akan membaca. Jadi memperkaya bahan bacaannya dia gitu. Jadi keterampilan bacanya bisa bagus. Karena beberapa peserta didik saya itu ya gitu Bu, masih kurang ini, membacanya kurang lancar. Jadi kalau di perpustakaan akan bantu karena waktu di perpustakaan itu ada level-levelnya membaca, level 1, level 2 sampai dia mahir membaca betul. Nah itu harapan saya seperti itu. Iya. Jadi endingnya itu nanti keberhasilannya anak-anak itu bisa ini ya, meningkatkan habit membaca sampai ke level-level itu tadi ya. Level-level yang sudah ada di perpustakaan saya itu. Sehingga pada saat mungkin menjelang AKM itu ya literasinya kan ini dimunculkan juga. Jadi pemahaman mereka insya Allah akan bisa berkembang dengan baik sehingga pada saat menjawab di AKM dia akan lebih mengerti, lebih paham dan tidak menggunakan maksudnya itu dia akan melewatkan karena bacanya terlalu banyak gitu karena dia sudah terbiasa baca. Iya, jadi Bu Ica sudah ini ya, sudah bisa tahu solusinya ya dari permasalahannya Bu Ica ya. Ya bisa menemukan sendiri ya tadi ya. Nah komitmen Bu Ica, dan komitmen apa yang Bu Ica akan lakukan untuk mencapai tujuan itu? Komitmennya itu ya tentunya dari saya sendiri ya. Saya harus berkomitmen bagaimana caranya saya optimis bahwa rencana saya nanti itu bisa berhasil, bisa mengembangkan program perpustakaan saya di sekolah. Tentunya tidak lepas dari dukungan kepala sekolah dan juga teman-teman sejawat yang ada di sekolah gitu. Iya, Bu Ica, untuk mempertahankan komitmen Bu Ica itu ada pihak-pihak siapa saja dan apa yang dilakukan? Gitu. Kalau saat ini tentunya yang bisa bantu saya adalah ini ya Bapak Ibu guru, wali kelas.
karena mereka selalu berinteraksi dengan anak-anak, sehingga walaupun walaupun saya itu guru bidang studi, tapi tetap saya akan menyampaikan ke anak-anak untuk mendengungkan bahwa anak-anak ayo ke perpustakaan. Selain itu juga wali kelasnya membantu, yaitu dengan tadi schedule atau jadwal yang sudah ditentukan tadi. Ya, luar biasa sekali ya komitmennya Bu Ica ya, untuk membangkitkan lagi ya semangat membaca, karena itu tadi jantungnya sekolah tadi ya Bu Ica ya. Iya betul. Ya. Gimana Bu Narti, wong perpustakaan saya seperti itu, saya jadi gimana ya, merasa gimana gitu, sudah dapat bantuan, belum saya maksimalkan lagi. Jadi saya benar-benar ingin memunculkan kembali biar perpustakaan itu ada di hati anak-anak gitu. Bagus sekali. Ya, terus tindak lanjut apa yang akan Bu Ica lakukan dengan tujuan tadi yang sudah Bu canangkan? Tentunya tindak lanjutnya saya akan terus-menerus berusaha bagaimana nanti bisa berkembang perpustakaan saya sesuai dengan rencana saya, dan tentunya nanti akan saya evaluasi secara berkelanjutan yang benar dia. Apakah dengan rencana ini berhasil, kalau misalkan berhasil saya meningkatkan kembali, kalau ada yang masih belum maksimal nanti akan saya cari rencana apa lagi yang bisa saya tingkatkan. Gitu. Hebat ya, hebat ya. Nah Bu Ica, dari tindak lanjut ya sudah, Bu Ica tadi datang ke saya dengan membawa masalah. Sekarang sudah bisa menemukan sendiri. Alhamdulillah Bu Ica, ya, tanpa harus ke konseling ya atau ke BK lagi ya Bu Ica ya. Alhamdulillah Bu Narti sudah bantu saya. Gini Bu Narti, kalau tadi saya sudah menemukan ini solusi dari yang saya hadapi masalah ini, ada yang saya ingin tanyakan Bu Narti, barangkali Bu Narti punya pengalaman nih mengenai perpustakaan. Kan Bu Narti instruktur nasional gitu ya Bu ya, betul ya? Instruktur nasional dalam hal perpustakaan gitu Bu, salah? Saya hanya sosialisasi Bu, gitu. sosialisasi program literasi di sekolah-sekolah. Ya bisa. Kalau pengalaman saya hampir sama, pernah ya pengalaman yang di sekolah saya. Dan rencana langkah-langkahnya, rencana yang ingin itu juga sama, ada pojok kelas. Iya. Cuma tambahannya di pojok kelas itu kan nanti bukunya itu supaya bervariasi ya. Nah itu kita lakukan rolling book. Rolling book itu dimana dalam waktu 2 minggu anak-anak itu bisa gantian membawa buku yang ada di rumah gitu. Jadi buku yang sudah dibawa ke sekolah itu nanti dibaca teman-temannya, seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Ya, jadi bukunya yang di kelas itu bervariasi. Ya, jadi selain di perpustakaan sekolah, nanti di pojok-pojok kelas itu kita akan manfaatkan untuk kegiatan yang ada di kelas. Contohnya dia sudah selesai mengerjakan, ya itu dia akan ke pojok kelas dan lebih menarik anak-anak karena bacaannya bervariasi. Oke, terima kasih Bu Narti ya, Sama-sama, hari ini sudah meluangkan waktu untuk saya, berdiskusi dengan saya, sharing dengan saya, sehingga kalau saya ini sekarang sudah tidak lagi. Terima kasih Bu Narti ya, atas waktunya. Terima kasih mudah saya bisa melaksanakan rencana saya dan meningkatkan perpustakaan saya sehingga sampai berhasil. Doakan ya Bu Narti ya. Amin ya, selalu saya doakan. Terima kasih Bu Narti. Sama-sama Bu Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali proses coaching. Nah, alhamdulillah dari proses coaching tadi yang sudah dilaksanakan ini saya amati berjalan mengalir ya, seperti air, seperti yang ada di alur Tirta. Luar biasa sekali nih coach dan coaching kita pada pagi hari ini. Nah, oke, untuk Bu Sri Narti yang hari ini tadi sudah bertindak sebagai coach. Nah, yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Sri Narti ini sudah sangat luar biasa sekali ya. Tadi Bu Ica datang dengan segudang masalahnya seperti itu, ternyata sekarang pulang sudah membawa segudang solusi juga ya. Padahal solusi itu juga ditemukan dari kekuatan yang ada pada diri Bu Ica sendiri selaku coach di sini ya.
Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang kira-kira dari Bu Narti nih ya, dari yang sudah Bu Narti lakukan dalam proses coaching ini tadi, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Narti dalam proses coaching ini tadi? Iya, yang sudah saya lakukan di proses coaching ini adalah saya mendemonstrasikan dengan alur tirta, yaitu pertama adalah tujuan, ya. Yang kedua itu adalah identifikasi, jadi mengidentifikasi permasalahan dari coach dan kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki dari coach sendiri. Dan yang ketiga itu adalah rencana aksinya, rencana-rencana apa yang akan diambil untuk mencapai tujuan itu, dan tanggung jawab atau komitmen yang akan dibangun untuk melaksanakan rencana itu. Jadi, itu juga kompetensi ini ya, kompetensi coaching ya, yaitu yang pertama adalah present ya, present menghadirkan seutuhnya ya, memperhatikan fokus pada coaching. Terus saya mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk memantik untuk memunculkan ide-ide dari coaching, dan juga mendengarkan aktif tanpa menyela. Luar biasa sekali nih ya. Jadi indikator-indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan ini insya Allah sudah tercapai nih Bu Narti, terkait tadi presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan hasil catatan saya nih terkait dengan proses coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Sri Narti terhadap Bu Ica. Alhamdulillah ini tadi dari alur tirta yang dilakukan oleh Bu Sri Narti dalam proses coachingnya ini, tadi terlihat ya, mulai dari tujuan dari pembicaraan ini apa, terus kemudian Bu Sri Narti membantu Bu Ica dalam mengidentifikasi juga, terus kemudian memberikan pertanyaan pemantik supaya Bu Ica bisa menentukan rencana aksinya bagaimana, dan yang terakhir terkait dengan tanggung jawab beliau terkait komitmen, siapa yang bisa membantu dan apa yang dilakukan setelah dari proses coaching ini tadi. Jadi sudah luar biasa, alurnya sudah tampak di sini, dan di sini tadi Bu Sri Narti juga terlihat tidak memberikan asumsi ya atau judgement kepada coach kita. Itu tandanya Bu Sri Narti sudah bisa mendengarkan secara aktif, menghadirkan diri Bu Sri Narti secara sepenuhnya, dan juga mengajukan beberapa pertanyaan pemantik sehingga kunci kita ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Nah, terkait kompetensi yang ada di dalam coaching nih, untuk kedepannya apa ini yang mau dikembangkan lagi oleh Bu Sri Narti? Ya, kompetensi kedepannya yang kami kembangkan itu adalah present, yaitu menghadirkan seutuhnya. Dengan menghadirkan seutuhnya, kita lebih fokus ya, mendengarkan aktif dari coach, sehingga coach akan memancing coach itu untuk mencari solusi dan akan menemukan dari solusinya sendiri dari si coachnya. Luar biasa sekali ya, dengan presence atau kehadiran penuh dalam proses coaching. Oke, kita beri tepuk tangan dulu nih untuk luar biasa ya di kelompok ceria, kreatif, reflektif, action. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak demonstrasi kontekstual kita tentang coaching. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.